Korban perjodohan part 12. Terdengar teriakan dari lantai atas. Semua yang mendengar bergegas ke asal suara. Ternyata dari kamar dewa. Di sana nampaklah Dodi. Tukang kebun keluarga sedang dipukuli menggunakan bantal oleh Airin. Dodi berteriak-teriak meminta tolong. Tangannya menangkis bantal yang melayang ke tubuhnya. "Hei kalian, cukup!" teriak Pak Dirman. Lantang, Airin dan Dodi berbalik ke arah suara. Mereka sama-sama terlihat pucat pasi. "Apa yang kalian lakukan di sini?" hardik Pak Dirman. "Gak tahu nih Pak, tiba-tiba Airin sudah datang dan mukulin saya yang masih tidur," jawab Dodi. "Dodi, ngapain kamu di kamar saya?" tanya Dewa. "Bapak suruh saya tidur di kamar, Mas. Katanya sering ada yang ngintip. Makanya saya disuruh menangkap orang yang ngintip itu," jawab Dodi. "Kamu, Airin, ngapain di sini?" tanya Bu Rati. Airin menunduk, dia tak tahu harus ngomong apa. "Ayo jawab," bentak Bu Rati. "Saya tadi mau bersihkan kamar Mas Dewa, Bu," jawabnya ragu. "Bohong, Bu. Masa bersihin kamar Mas Dewa pakai baju kayak gitu? Bilang aja mau godain aku kan?" balas Dodi. Matanya menatap tubuh Airin dari atas ke bawah. "Apa sih kamu? Gak sudi aku godain orang kayak kamu," elakan Airin. "Haduh, sekali penggoda selamanya bakal jadi penggoda. Segala gebetan kita aja diembat. Sini," sindir Elis. Marni mencolek pinggang Elis menyuruhnya diam. "Coba yang jujur kalau bicara, Airin. Bapak gak akan pernah ajarin kamu berbohong," ucap Pak Dirman tegas. "Iya, saya mau bersihkan kamar Mas Dewa, Pak. Sumpah gak bohong," jawab Airin dengan ragu-ragu. "Sepagi ini," tanyanya menginterogasi. "Biasanya kan Elis yang membersihkan rumah. Lagian kamu tahu sendiri selama ada Ros kalian dilarang masuk ke kamar dewa," ucap Bu Rati. "Tapi itu yang sebenarnya, Bu," balas Airin. "Bohong terus sampai gajah bertelur, pembohong gak akan berubah," timpal Dodi. Dirinya marah kepada Airin karena kelakuan gadis itu. Bisa saja Elis yang selama ini dia suka akan menolaknya. Tuh mulut dijaga," ucap Airin kasar. "Airin diam," bentak Pak Dirman. Dia tak habis pikir apa yang dipikirkan pembantunya itu. Tadi malam dia memang menyuruh Dewa tidur di kamarnya, lalu Dodi tidur di kamar Dewa untuk jaga-jaga jangan sampai Dewa ke kamar Airin jika tengah malam. Nyatanya malah yang terjadi Airin yang ke kamar anaknya. "Bapak tidak mau lagi kamu mengulang kesalahan yang sama. Sekarang ke kamar kamu, ganti baju dan cuci semua kamar mandi sebagai hukuman," tunjuk Pak Dirman kepada Airin. Airin menghentakkan kaki lalu pergi meninggalkan mereka yang ada di situ. Bu Rati menarik tangan Dewa, dia membawanya turun kembali ke kamar Bu Rati. Yang lain bubar, Pak Dirman berseru lalu beranjak pergi. Dia pusing melihat para pembantunya. "Lis, abang mau bicara," ucap Dodi. Dia menarik tangan gadis itu namun ditepis. Elis berlalu pergi bersama Marni. Setelah insiden pagi itu semua kembali normal. Setelah membersihkan kamar mandi, Airin lebih memilih mengurung diri di kamar. Cukuplah kemarin dan pagi ini dia membuat heboh. "Wah, siap-siap. Kita jemput Ros," ucap Pak Dirman. Dewa yang sedang berbalas pesan dengan Airin terlonjak dari tempatnya duduk. "Sekarang, Pak, bagaimana kalau nanti malam saja?" usul Dewa. "Iya, sekarang. Bapak gak suka lihat kamu duduk seperti itu sambil berbalas pesan dengan Airin," ucap Pak Dirman. Dari tadi diam-diam membaca pesan anaknya dari belakang. Dewa hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba gatal. "Sudah, jangan banyak alasan," bentak Pak Dirman. Dengan setengah mendongak, Dewa bersiap-siap. Setelah itu dia menemui Pak Dirman. Melihat anaknya telah siap, Pak Dirman dan Dewa melangkah ke mobil, lalu mereka berlalu menuju rumah Ros. Sepanjang jalan tak ada yang bersuara, mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Tak berapa lama sampailah mereka di rumah Ros. Nampak dari dalam mobil Ros dan seorang wanita sedang bercanda di teras rumah. Ros terlihat tertawa. "Wah, coba lihat. Apa kurangnya istrimu dibanding Airin?" tanya Pak Dirman. Dewa mengalihkan pandangan matanya dari Ros. Dia kini menatap bapaknya. "Pak Dewa dan Airin gak punya hubungan apa-apa.
Saya cuma anggap Airin adik, jawab Dewa. Mungkin sekarang belum ada apa-apa, tapi apa bisa kamu jamin perasaanmu? Tanya Pak Dirman. Dewa menunduk, dia tak membantah kata-kata lelaki itu. Setelah sampai di rumah, Pak Dirman dan Dewa turun. Rose yang melihat suaminya datang segera berdiri dan menyambut mereka. Rose mencium tangan mertuanya, lalu tangan suaminya. Namun hanya sekilas karena Dewa menarik tangannya. Hati Rose sedikit kecewa, tapi ditahan. Dia tak mau gegabah kayak waktu itu. Benar apa yang dikatakan sepupunya. Dia tak akan membiarkan orang lain menjadi ibu anaknya, apalagi sebelum anak itu lahir. Mereka duduk di teras. Pak Dirman menolak masuk. Katanya lebih sejuk jika di luar. Saat mereka mulai berbicara, datanglah Pak Amir. Dari dahulu, mereka akhirnya terlibat pembicaraan yang serius. Nah, ajak suamimu masuk ke dalam kamar. Mungkin dia capek, mau istirahat, suruh Pak Amir. Gak usah Pak, ucap Ros. Dewa yang baru mau menjawab terlihat kikuk. Kamu ini kenapa sih? Suami datang malah gak diajak ke kamar, sungut Pak Amir. Itu Pak, barang milik Ipa masih ada di kamar. Kamar juga berantakan. Jangan sampai masuk, Dewa gak bisa istirahat. Jelas Ros berbohong. Aduh, itu anak, sudah dibilangin jangan tidur di kamar kamu, omel Pak Amir. Sudah Pak, gak apa-apa, kami juga gak lama, tolak Pak Dirman. Dia tahu antara anak dan menantunya lagi perang dingin, makanya mereka seperti itu. Dari dalam keluarlah Ipa membawa teh dan cemilan lalu menghidangkan ke tamu yang datang. Pak, bantu kakak kamu beres-beres. Dia mau pulang ke rumah mertuanya. Perintah Pak Amir. Ya boleh nggak Ipa ikut Om? Tanya Ipa. Dia berbalik kepada Pak Dirman. Pak Dirman yang melihat kemanjaan Ipa tersenyum lalu mengangguk. Ore, teriak Ipa. Ipa langsung menarik tangan sepupunya untuk membantu Ros bersiap-siap. Seriusan kamu mau ikut? Tanya Ros setelah mereka berada di kamar. Serius? Mana mungkin aku biarin saudaraku menghadapi pelakor sendirian, jawabnya. Ros memeluk sepupunya itu. Makasih, kamu memang saudara yang baik, jawab Ros. Saat asik bersiap-siap terdengar pintu diketuk. Pintu terbuka dan muncullah kepala Dewa. Boleh saya masuk? Tanya ayah. Ros sekilas melihat kepada Ipa. Sepupunya mengerti lalu keluar kamar. Namun sebelum benar-benar pergi dia berbisik ke telinga Dewa. Jangan sayang-sayangan dulu, masih siang. Ipa berlalu setelah membisikkan kata tersebut. Wajah Dewa bersemi merah. Dia kikuk apalagi melihat Ros yang menatap penuh tanda tanya ke arahnya. Terdengar suara tawa dari luar. Ternyata Ipa pun ikut tertawa. Dia senang berhasil mengerjai suami sepupunya itu. Mau masuk atau cuma tinggal di depan aja? Tanya Ros. Suaranya sengaja dia buat seketus mungkin. Dia masih jengkel dengan kelakuan suaminya. Dewa melangkah masuk, lalu duduk di tempat tidur, pas di samping Ros. Istrinya itu masih sibuk memasukkan baju ke dalam tas. Dewa menarik tangan istrinya, mengisyaratkan untuk duduk di sampingnya. Setengah malas Ros mengikuti. Saat Ros telah duduk di samping Dewa, malah lelaki itu berdiri. Dia berkacak pinggang dan berkata, aku cuma mau bilang jangan senang. Kalau aku datang jemput kami, asal kamu tahu itu semua kemauan bapak dan ibu. Aku harap selama kamu di rumahku, kamu jaga kelakuan. Jangan banyak tingkah dan membuatku kena masalah. Kalau tidak, dia menjeda kata-katanya. Ros tak terima diperlakukan seperti itu. Dia ikut berdiri mensejajarkan badannya dengan badan suaminya. Kalau tidak kenapa, balas Ros. Dia sengaja menatap suaminya tepat di manik matanya. Dewa gelagapan, dia salah. Awalnya dia bermaksud menakut-nakuti Ros, ternyata wanita itu malah menantang. Nanti kamu akan tahu sendiri, jawabnya. Lalu keluar meninggalkan Ros yang masih berkacak pinggang. Setelah kepergian Dewa, Ipa masuk. Dia menghampiri sepupunya. Ia memeluk Ros yang telah tertunduk dan menangis. Sabar sayang, ingat kamu lagi hamil. Kasihan bayi yang ada di dalam kandungan kamu, hibur Ipa. Aku gak kuat, aku pikir kemarin itu hanya hal sepele, tapi ternyata dia masih marah. Kalau tak begitu, untuk apa dia masih datang menjemputku? Protes Ros. Sabar, nanti kita balas dia. Yang penting kamu jangan sedih. Kamu harus kuat.
Ipa mengelus rambut bahu Ros. Hatinya mendidih melihat orang yang dia sayangi disakiti. Awas kamu Dewa, batinnya. Sudah, keringkan air mata kamu. Nanti Dewa senang lihat kamu nangis. Dasar orang tua belagu. Awas saja, nanti kita sunat 2 kali dia, omel Ipa. Ros tertawa melihat tingkah sepupunya. Dia kembali membersihkan pakaian yang akan dia bawa lalu mulai memperbaiki make upnya dan melangkah keluar bersama Ipa. Sampai di depan pintu semua yang ada di teras menoleh melihat Ros telah siap. Pak Dirman berpamitan pada besannya. Wah, yakin mau ikut kakakmu? Nanti di sana kamu bakal ngerepotin, ucap Pak Dirman. Hatinya tak enak jika kemanakannya juga ikut ke rumah Pak Dirman. Iya om, seru Ipa. Gak apa-apa pak, biar nanti di sana Ipa bantuin saya akan lagi hamil, pasti banyak maunya. Daripada ngerepotin orang rumah, lebih baik ngerepotin Ipa, setelah Ros. Pamir berpikir sejenak lalu mengangguk tanda setuju, lalu berkata, tapi ingat jangan membuat masalah. Ipa mengangguk. Oke bos, serunya lagi. Setelah berpamitan akhirnya rombongan Pak Dirman meninggalkan rumah Ros. Di perjalanan juga tak ada pembicaraan. Ros memilih tidur, hanya Ipa yang sesekali tertawa menonton video lucu di HP-nya. Ros bangun, kita sudah sampai. Ipa membangunkan Ros setelah mobil berhenti di halaman rumah Pak Dirman. Wah, mau kemana? Barang istrimu angkat bawa ke kamar. Perintah Pak Dirman ketika Dewa turun dari mobil dan hendak berlalu pergi. Suruh Dodi saja pak, elak Dewa. Dewa, teriak Pak Dirman. Dengan enggan, Dewa menurunkan koper Ros dan Ipa dari bagasi, lalu mengangkatnya ke dalam kamar tamu dan kamarnya sendiri. Ros menyusul ke dalam kamar, melihat Ros datang, Dewa memilih untuk keluar kamar, sedangkan Ros memilih untuk mandi sore. Dewa memilih duduk di halaman belakang. Hatinya bingung setiap melihat Ros, hatinya rindu, tapi dia malu untuk mengakui. Lagi ngapain mas? Mikirin apa? Tiba-tiba Airin datang dan duduk di samping Dewa. Airin, nggak lagi ngapa-ngapain. Kamu ngapain kesini? Tanya Dewa. Oh, ini mau minta tolong diantar beli obat sakit perut. Dari tadi perut Airin sakit, jawab Airin. Dia sengaja meminta tolong Dewa supaya dia bisa berdua dengan lelaki itu. Dewa sejenak berpikir, takut nanti ketahuan lagi. Bisa hancur dia kalau ketahuan oleh bapaknya. Bagaimana mas? Bisa kan? Tanya Airin lagi. Dia tak berhenti memegang perutnya dengan wajah yang buat dia meringis. Iya, ayo. Dewa beranjak dari duduk lalu melangkah keluar rumah. Airin mengekor dari belakang. Dari atas Ros melihat Dewa dan Airin keluar dari rumah. Hatinya nyeri mengetahui kalau wanita itu ternyata memang punya niat untuk merebut suaminya. Lihat apa? Tanya Ipa. Dia tiba-tiba muncul dari belakang Ros. Kamu ngagetin aja, ucap Ros. Dia menepuk pelan bahu Ipa. Lihat apa? Ulang Ipa. Lihat ulat bulu lagi nempel sama buaya darat, ketus Ros. Ipa terkekeh lalu menatap sepupunya itu. Kok ketawa, bukannya menghibur malah menertawai. Ya lucu aja, suami dilihat keluar sama perempuan malah diam, bukannya mengamuk, timpal Ipa. Sebenarnya hatinya mendidih melihat Dewa dan Airin keluar, tapi dia tahan, dia sadar hanya tamu di rumah itu. Terus aku mau bagaimana? Nangis, merongrong gitu? Tanya Ros. Bukan begitu juga kali, minimal marah atau hajar tuh cewek, ujar Ipa. Kamu tahu kan aku lagi hamil, aku gak mau membahayakan bayi aku. Ros mengeluh saat mengatakan itu. Saat ini hal yang masih dia bisa syukuri adalah kehamilannya. Nak, turun sini, panggil Bu Rati ketika melihat menantunya sedang berdiri di sisi tangga. Ros dan Ipa turun menemui Ibu Rati. Mereka duduk di sofa berbincang tentang banyak hal sampai Ros lupa akan kesedihannya. Saat asik berbincang-bincang terdengar suara mobil memasuki pekarangan. Lalu tak lama muncul Dewa diiringi Airin. Mereka seketika berhenti di depan pintu ketika melihat Bu Rati, Ros dan Ipa sedang duduk dan melihat mereka datang. Bu, kayaknya enak kalau makan sesuatu yang pedis, ucap Ipa. Dia berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. Cocok kayaknya makan di resto Cina, enak, seru Ros. Melihat menantunya tak peduli dengan Dewa membuat Bu Rati ikut untuk memperdulikan kedatangan dua orang tersebut. Dewa dan Airin saling bertatap, mau masuk segan, mau singgah menyapa lebih segan lagi. Mau tak mau Airin langsung melangkah masuk.
Saat dia melewati tempat di mana Bu Rati dan lainnya sedang bercengkrama, Ipa berkata, "Aduh kok gatal ya tante, kayaknya ada ulat bulu deh." Ipa mengibas-ngibaskan tangan ke rambutnya yang panjang. "Masa sih nak?" ucap Bu Rati. "Iya Bu, kayaknya secepat itu beli obat pembasmi ulat bulu, daripada nanti membuat kehidupan sisi rumah tak tenang," jawab Ipa. "Heh, kalau ngomong dipikir dong."